Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua ya. Oke, kita jumpa lagi di channel Spiritual Monggo Kerso. Spiritual masa bodoh. Oke, kali ini saya akan sharing tentang bagaimana memperoleh suatu ketenangan. Bagaimana caranya agar kita bisa tenang gitu ya. Jadi gini, manusia itu punya pikiran, punya perasaan, hati itu ya. Perasaan itu kan di sini ya. Kalau pikiran di sini. Kemudian ada juga yang dinamakan atau disebut jiwa. Kalau tentang jiwa ini sebetulnya apa itu nggak ada yang tahu ya. Sampai sekarang ini masih misteri. Oke, kembali ke topik semula ya, bagaimana kita supaya bisa memperoleh suatu ketenangan. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya diri sejati kita itu sudah tenang, nggak ada kebingungan, nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan, ya nggak ada apapun, tenang-tenang saja kan gitu ya. Oke, kita mulai dari pikiran. Sumber pertama yang membuat manusia itu tidak bisa memperoleh ketenangan adalah pikirannya sendiri. Meskipun kalau kita belum memahami, biasanya seringkali kita menyalahkan suatu permasalahan yang kita hadapi ya. Misal kita sedang terlilit hutang, kita sedang mengalami suatu kejadian bermasalah dengan teman, saudara, tetangga, atau kita sedang mengalami sakit, terkena penyakit misalnya ya. Hakikatnya bukan itu semua yang membuat kita tidak tenang itu. Atau kadang-kadang, seringkali ya, bukan hanya kadang-kadang, kebanyakan orang itu mengatakan begini, saya akan tenang kalau hutang saya sudah lunas. Saya kalau sudah sembuh, sudah sehat, sudah nggak sakit, pasti nyaman, tenang. Kalau saya sudah punya bisnis yang beromset sekian misalnya ya, baru hidup saya tenang kan gitu ya. Padahal sebetulnya itulah pikiran. Dia akan mencari suatu ketenangan yang disandarkan pada objek di luar diri kita atau pada materi ya. Jadi semakin pikiran ini terus mencari-cari kebahagiaan, kenyamanan, dan ketenangan berdasarkan pikiran itu sendiri, maka selama itu juga kita nggak akan pernah memperoleh ketenangan, kita nggak akan bisa tenang. Pikiran akan selalu menganalisa, menilai, mencari-cari solusi. Bagaimana caranya, terus bagaimana caranya supaya hutang saya lunas, bagaimana caranya agar saya segera mentas dari masalah hutang, bagaimana caranya supaya saya segera sembuh, bagaimana caranya agar saya segera memperoleh jodoh, bagaimana caranya agar saya punya usaha sendiri, bagaimana caranya agar penghasilan saya terus semakin meningkat. Terus pikiran itu kan mencari tahu, mencari solusi, bagaimana caranya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah pikiran seperti itu salah? Enggak juga, ya tidak salah, memang itulah pikiran, kerjaannya ya berpikir seperti itu. Cuman perlu dipahami ya, pikiran itu memang baik sebetulnya, dan itu akan menjadi tidak baik bagi diri kita kalau kita melekat atau dikuasai oleh pikiran kita sendiri, sehingga akibatnya kita bisa mengalami depresi, stres, pusing, khawatir, takut yang berlebihan. Kehidupan kita akan dibayang-bayangi oleh masalah, selalu di dalam ketakutan dan kekhawatiran, intinya begitu. Bagaimana kalau besok saya didatangi debt collector? Bagaimana kalau besok saya ditagih sedangkan saya belum punya uang? Itulah pikiran. Kalau kita dikuasai oleh pikiran kita sendiri, pikiran-pikiran semacam itu, maka apa yang terjadi? Efeknya apa? Efeknya adalah pada perasaan kita. Nah, pikiran itu akan menimbulkan sensasi rasa. Apa yang kita rasakan, apa yang sedang kita rasakan, yaitu
kekhawatiran dan ketakutan. Padahal apa yang menjadi rasa khawatir, rasa takut itu sebetulnya bukan karena hutangnya atau debt kolektornya atau penyakitnya, tapi efek dari analisa pikiran kita sendiri. Padahal kalau kita tidak memikirkan, ya nggak ada apa-apa. Kita nggak akan mengalami sensasi rasa panik, khawatir, cemas, takut. Ya kalau nggak percaya bisa dibuktikan ya. Coba untuk bisa dipraktekkan untuk tidak berpikir, nggak usah lama-lama. 5 menit saja. 5 menit saja. Anda akan mengalami suatu ledakan yang sangat luar biasa dari dalam diri kita sendiri ini. Oke, jadi sumber pertama yang membuat kita tidak bisa mencapai ketenangan adalah karena pikiran kita sendiri telah menguasai diri kita, sehingga kita itu larut di dalam pikiran kita tanpa kita sadari itu. Pikiran itu akan selalu menilai, ini baik, ini buruk, ini jahat, ini jelek, ini berbahaya, kan gitu ya. Pikiran akan selalu menilai seperti itu. Melihat orang merokok, pikiran menilai rokok menyebabkan penyakit, rokok bisa menyebabkan kanker, rokok bisa berakibat tidak baik atau berakibat fatal pada tubuh manusia, misalnya kan gitu. Itulah pikiran. Merokok itu tidak sopan, jelek, orang merokok itu tidak punya etika. Itulah pikiran. Dan ketika pikiran menilai seperti itu, maka apa yang terjadi pada perasaan kita? Ini kalau saya membicarakan atau mencontohkan ini, kalau diri kita masih dikuasai oleh pikiran ya, kita belum bisa memisahkan antara diri kita dengan pikiran. Kita masih belum bisa menguasai pikiran kita. Jadi efeknya ya kita akan membenci pada orang yang merokok. Kita akan menghakimi orang yang merokok. Itu haram, itu dosa, itu macam-macam lah. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan membenci. Timbulnya itu akan menimbulkan penyakit, luka batin di dalam diri kita, yaitu kebencian, kemarahan, tidak suka, menyalahkan. Itu yang pertama ya. Jadi intinya sumber atau penyebab ketidaktenangan kita itu adalah pikiran kita sendiri. Pikiran yang selalu menganalisa, menelusuri, menilai, menghakimi. Pikiran yang masih belum bisa netral. Dia akan terus membandingkan. Efeknya, akibatnya akan menimbulkan sensasi rasa, menimbulkan emosi takut, emosi khawatir, kemudian perasaan kita panik, susah, sedih, macam-macam. Sehingga dengan perasaan-perasaan seperti ini otomatis ya itu ketidaktenangan itu. Orang tenang itu nggak mungkin dia akan marah, dia benci, dia susah, sedih, pusing, stres, enggak. Ya enggak. Orang tenang kan gitu ya. Oke, jadi pada intinya ketidaktenangan itu sumbernya itu dari pikiran kita sendiri ya. Ya mohon maaf mungkin mohon maaf kalau ini saya ulang-ulang terus ya. Selain karena memang ya monggo kerso ya, terserah ini saya soalnya nggak ada kerangka untuk saya sampaikan. Saya nggak pernah bikin catatan untuk menyampaikan sesuatu. Jadi ya apapun yang keluar ya seadanya aja. Kalau misalnya dikatakan bertele-tele atau muter-muter ya terserah, silahkan gitu. Kemudian kita itu punya hati. Kadang-kadang gini, pikiran yang sedang panik karena dia mencari solusi, dia pikiran itu menilai bahwa keadaan ini genting atau gawat, darurat, sehingga akan menimbulkan rasa panik kan gitu ya. Maka sebetulnya di dalam diri kita pun ada yang berusaha meredam.
supaya tidak takut, tidak khawatir. Sudah tenang saja, nggak akan terjadi apa-apa. Wes tah, yakin aja, yakin. Jadi hati dengan pikirannya akan selalu ini ya, seolah-olah itu perang. Hati atau apa ya? Kalau saya sih menyebutnya hati. Jadi ada akal pikiran, ada akal hati. Ya sebetulnya sama-sama pikiran ya. Pikiran yang terpecah juga boleh dikatakan seperti itu, boleh. Boleh disebut pikiran yang terpecah. Jadi antara satu pikiran dengan pikiran yang lain, pikiran yang terpecah-pecah ini akan perang. Jadi terjadi peperangan di dalam diri kita. Pikiran yang satu berusaha untuk mencari solusi, panik, takut, khawatir. Pikiran yang lain atau hati juga boleh ya. Dikatakan hati akan mencoba untuk menenangkan. Sudah nggak akan terjadi apa-apa. Besok urusan besok. Gitu. Besok ya urusan besok, nggak usah dipikirkan sekarang. Wes tah, semua itu baik, semua sudah baik adanya. Nggak akan terjadi apa-apa, semua baik-baik saja. Wes yakin kan gitu ya. Terus akan begitu. Nah, selama antara hati dan pikiran ini masih terus berdebat, terus berkomunikasi, nggak berhenti, ya maka selama itu pula diri kita itu nggak akan tenang. Jangan terburu-buru mengatakan ikuti kata hati kan gitu ya, nggak usah terburu-buru gitu. Kita itu belum sampai pada ranah itu. Orang yang sudah mengatakan ikuti kata hati itu seharusnya tuh orang yang sudah mencapai kemurnian, orang yang sudah mencapai ketenangan sejati sebetulnya. Maka apapun yang keluar dari hatinya, dia tahu bahwa itulah yang sebenarnya, maka bisa diikuti. Tapi bagi kita yang masih penuh dengan kekotoran, masih di dalam kegelapan, masih dikuasai oleh ego, ambisi, pikiran kita sendiri, kita belum bisa mengatakan hanya ikut-ikutan kata-kata bijak, ikutilah kata hatimu, belum bisa. Jadi bagaimana? Di dalam diri kita ada yang disebut jiwa, atau bolehlah disebut kesadaran, atau boleh disebut sang ultimate. Itulah yang sangat dekat dengan hakikat hidup, yang sangat dekat dengan sang ilahi. Kita bisa terhubung dengan sang ilahi, kita bisa mengakses ke ketenangan, ke kemurnian, itu ya dengan jiwa kita, jiwa yang tenang itu. Dan jiwa itulah yang akan menyampaikan jalan keluar bagi pikiran kita, bagi hati kita, bagi semua permasalahan kita. Dia akan memberikan semacam petunjuk, memberikan atau boleh disebut ilham, bahasa tingginya ilham ya, untuk menyelesaikan semua permasalahan kita, apapun masalahnya gitu. Dan jiwa akan memberikan petunjuk atau arahan sampai pada terselesaikannya permasalahan kita itu kalau diri kita sudah tenang. Bagaimana agar tenang? Ya pikiran harus berhenti, hati kita harus berhenti, atau sama-sama diam, keduanya diam. Tapi Pak, saya sudah berusaha diam, sudah berusaha tenang, kok masih belum bisa ya? Pikiran saya itu masih kemana-mana, masih ngeluyur, ngelayap kemana-mana. Terus dia terus berpikir dan berpikir. Sampai-sampai saya tuh malah bingung sendiri, nggak kuat sendiri untuk mengendalikan pikiran saya. Itu gimana kan gitu. Nah, bagaimana agar pikiran dan hati kita itu diam? Maka jalan terakhir ya kita masa bodoh dengan semua yang ada di pikiran.
kita masa bodoh, kita serahkan apapun yang ada di pikiran kita, apapun yang ada di perasaan kita. Sudah masa bodoh dengan semuanya. Gitu. Cuek bebek, abaikan. Biarpun pikiran ini berpikir negatif, senegatif mungkin, udah nggak usah takut, nggak usah khawatir. Artinya biarin aja. Kita cukup mengamati apapun yang ada di pikiran kita. Cukup kita amati, kita pelototin, kita perhatikan saja. Dan tidak perlu menganalisa, tidak perlu menilai apapun tentang apa yang sedang kita lakukan ya. Apa yang sedang kita alami itu ya, nggak usah dinilai apapun. Kalau timbul penilaian, timbul pertanyaan-pertanyaan, timbul analisa, maka sebetulnya itu kita kembali ke pikiran kita lagi. Kita yang menguasai itu ya pikiran lagi berarti. Maka kita harus menarik diri kita lagi, kita kembali sebagai sang pengamat. Jadi kesimpulannya apa? Supaya kita bisa mengakses ke zona ketenangan, bisa terhubung pada hakikat ketenangan sampai kita pun mengalami ketenangan yang sebenarnya tenang, maka kita harus menarik diri kita, menjadi diri kita, memposisikan diri kita sebagai sang pengamat. Jadi kita hanya mengawasi. Kalau di dalam Thoreko ini disebut muraqabah. Itu diibaratkan seperti kucing yang hendak menangkap mangsa. Dia itu sangat fokus sekali. Dia memperhatikan mangsanya. Hanya memperhatikan. Terus seperti itu. Jadi kesimpulannya kita harus menarik diri kita kembali ke memposisikan diri kita sebagai sang pengamat. Titik ya. Mungkin ada yang tanya, bagaimana kita mengetahui kalau kita itu masih dikuasai pikiran, Pak? Misalnya kan gitu ya. Bagaimana cara mengendalikan pikiran, Pak? Nah, sebetulnya itulah pikiran. Maka amati. Jawaban saya, amati apapun yang ada di dalam pikiran kamu, apapun yang pertanyaan yang muncul, ya itulah pikiran. Maka amatilah pertanyaan-pertanyaan itu. Gitu ya. Jadi kita itu menarik diri kita, memposisikan diri kita sebagai sang pengamat. Sang pengamat itu tidak menilai apapun, dia netral. Misal melihat video, misalnya saya ini sedang berbicara ya, saya hanya mengamati diri saya sedang berbicara, saya tidak menilai apapun, tidak menganalisa apapun tentang pergerakan tubuh saya, diri saya, ucapan saya, bibir saya yang sedang mengucapkan kata-kata. Nggak ada penilaian apapun, nggak ada analisa apapun. Ya cukup saya sadar mengamati diri saya yang sedang berbicara di depan kamera, kan gitu. Oke. Jadi kalau nanti misalnya di kolom komentar ada teman-teman atau siapa yang bertanya, masih ada pertanyaan, apapun pertanyaannya ya, saya jawab sekarang juga. Amati apapun pertanyaan yang muncul, yang timbul di pikiran Anda, amati. Jawabannya hanya itu. Oke, jadi saya nggak akan menjawab harus begini. Enggak. Sudah di sini saya jawab. Paling saya hanya akan like gitu aja. Oke. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk mencapai ketenangan yang sebenarnya ya. Ketenangan yang bukan karena objek di luar diri kita, bukan karena objek materi di luar diri kita. Ketenangan yang tidak disandarkan dengan apapun. Ketenangan yang tanpa syarat. Seperti apa sih Pak ketenangan yang tanpa syarat yang tidak disandarkan dengan apapun? Nah itulah pikiran, amati ya. Jadi kalau sudah menonton video ini dapat pelajarannya langsung praktekkan. Kalau nggak dipraktekkan percuma. Jadinya unfaedah ya, unfaedah. Dan kalau memang video ini bermanfaat silahkan di share ya buat teman-teman yang lain, buat sahabat kita. Kita berbagi energi positif. Kita berbagi energi ya, energi positif. Kalau memang dirasa video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman, silakan di-share
apapun yang Anda bagikan kembalinya pada diri Anda sendiri. Itulah hukum keseimbangan energi. Oke, bisa dipahami ya. Sampai berjumpa di lain waktu dengan materi yang lain mungkin ya. Karena saya sudah lama sekali saya nggak bikin video ya. Mungkin karena ada kesibukan lain, dan selain itu juga nggak ada dorongan untuk membuat video. Bahkan kadang kumat, kebodohan saya kumat. Artinya mau bikin video itu video apa gitu loh, sehingga nggak terjadi gitu. Oke, jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan di share. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, terserah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.